Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi farada alaina siyama fi syahri Ramadan wa unzila bihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi ma'rifatil ilmi wa hassinna akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yasma'una al-qawla wa yattabi'una al-hasanah. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Jadi sebetulnya saya setiap subuh jadwalnya di sini. Alhamdulillah baru inilah bisa berhadir menjumpai jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin itu termasuk kawan saya yang menggantikan. Nama asli adalah Jufri Abdullah. Asli dari Aceh, yang menggantikan saya kemarin itu orang Aceh juga Bapak Ibu. Saya mohon maaf karena ada beberapa jadwal yang bentrok sehingga belum bisa berhadir Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh hari ini Allah masih beri kita sehat, masih beri kita kekuatan, kesempatan. Mudah-mudahan nikmat ini, kesehatan, kesempatan mampu kita pergunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk meraih kesuksesan di bulan Ramadan ini. Berakhirnya Ramadan besok, mudah-mudahan kita mendapatkan idul minan, terbebasnya kita daripada siksaan api neraka. Berselawat kepada Rasulullah, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Khatamil Anbiya wal Mursalin, penutup Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melantunkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita akan mengkaji tasawuf dari kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Jadi mengapa kita kaji tasawuf? Karena tasawuf itu adalah termasuk di antara ilmu yang mesti kita pelajari, termasuk ilmu yang mesti kita pahami dan kita praktekkan, kita amalkan di setiap hari. Atau bahasa lainnya, tasawuf ini termasuk salah satu ilmu fardhu ain. Setiap kita mesti memahaminya, mempelajarinya. Jadi ilmu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita mempelajarinya hanya 3 ilmu tauhid, ilmu fikih, sama ilmu tasawuf. Oleh para ulama pernah mengibaratkan seperti ini. Jadi ilmu tauhid itu nama lainnya adalah usuluddin, asal dalam beragama, atau bahasanya pondasi agama. Pondasi kita beragama adalah ilmu tauhid. Sehingga para ulama mengibaratkan ilmu tauhid ini dengan tanah. Kemudian ilmu fikih adalah amalan-amalan, sholat kita, sedekah kita, haji kita, puasa kita, dan sebagainya, muamalah kita, pernikahan itu muamalah semua. Ini diibaratkan oleh para ulama dengan tanaman yang kita tanam di atas tanah. Maka sahnya sholat kita karena tauhid, sahnya nikah kita karena tauhid, sahnya haji kita karena tauhid, sahnya puasa kita pun karena tauhid. Makanya semua
amalan dalam ibadah-ibadah dalam Islam itu syarat utamanya adalah Islam. Puasa syarat utamanya Muslim, atau yang tak Muslim tidak sah. Sholat begitu juga syarat utamanya Muslim. Nah, Muslim ini adalah bahasa umumnya orang yang beriman, meyakini Allah, meyakini Rasul. Karena saat kita nggak yakin kepada Allah, tidak lagi beriman kepada Rasul, kufur jadinya, keluar dari Islam atau bahasa lain kafir. Nah, ilmu fikih ini diibaratkan oleh para ulama dengan tanaman-tanaman yang kita tanam di atas tanah tadi. Kemudian Bapak Ibu, agar tanaman kita ini selamat dari binatang-binatang buas, dari binatang-binatang yang menghancurkan tanaman kita tadi, butuh namanya pagar agar tanaman kita selamat. Nah, pagar ini diibaratkan oleh para ulama dengan ilmu tasawuf. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu? Agar puasa kita selamat, agar sholat kita selamat, haji kita selamat pahalanya, sedekah kita selamat pahalanya, mesti kita pahami tasawuf. Nah, karena kalau kita tidak paham tasawuf Bapak Ibu, bisa jadi kita sholat tapi pahalanya hilang. Kalau kita tidak pahami tasawuf, bisa jadi kita bersedekah pahalanya hilang. Mengapa? Karena ada beberapa perkara-perkara yang dapat menghancurkan pahala ibadah kita, pahala kebaikan kita. Mungkin karena kita tidak paham, selama ini kita sadar, ya akhirnya kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, dengan mempelajari tasawuf nanti kita akan tahu mana yang membinasakan pahala ibadah sehingga kita jaga, kita hindari betul-betul. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pada subuh hari ini kita akan mengambil pada permasalahan al-qaul fi ma'asil qalbi, yaitu pembahasan tentang maksiat-maksiat hati. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu, ilmu tasawuf itu adalah tembak pembahasannya ke hati. Ya, tujuan utama pembahasan tasawuf itu ke hati kita manusia. Karena di hati ini sebetulnya permainan setan. Saat setan ingin menggoda kita, dia datangnya ke hati. Ketika hati digoda dan terikuti dengan godaan setan, maka saat itu akan mengalir ke seluruh tubuh kita, ke mata kita, ke mulut kita, ke telinga kita, ke kaki kita, ke tangan. Dia mainnya di hati. Kita ibaratkan Bapak Ibu seperti lampu yang ada di Masjid Nurul Huda. Nah, kira-kira ada puluhan lampu di sini. Jika kita matikannya satu persatu, kita tekan saklarnya satu persatu, ditambah lagi dengan lampu yang di luar, itu kira-kira butuh waktu rendah Bapak Ibu. Butuh waktu yang lama. Tapi ada satu cara yang satu tombol hanya kita mainkan. Satu tombol yang kita tekan, kita balikkan, maka otomatis semua listrik di masjid ini mati. Tombol apa kira-kira Bapak Ibu? Tombol? Iya. Ada yang mengatakan tombol NCB-nya, tinggal dibalikkan. Mati semua listrik di masjid ini. Nah, tombol itulah ibaratnya hati kita Bapak Ibu. Jadi setan itu nggak mau capek-capek dia. Capek rasanya datang ke mata menggoda mata kita, datang ke telinga menggoda telinga kita. Susah. Akhirnya dia main pada inti di hati. Nah, kalau hati digoda, terikuti, maka akan hancur diikuti oleh seluruh tubuh kita. Makanya pernah Nabi menyampaikan satu hadis tentang hati. Kata Nabi, "Iza sholahat jasadu kullu, wa iza fasadat jasadu kullu." Kata Nabi. Hati itu kalau dia baik, maka baik seluruh tubuh. Kalau dia tidak baik, maka tidak baik seluruh tubuh. Maka pengendalinya di hati kita sebetulnya. Maka agar hati kita baik,
Nah, kita hilangkan perkara-perkara yang tidak baik di hati. Nah, perkara-perkara yang tidak baik di hati ini diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali dalam tasawufnya dengan ma'asyil qalbi, maksiat-maksiat hati. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi, ketahui olehmu sesungguhnya sifat-sifat yang tercela dalam hati itu sungguh banyak. Dan masa yang dipergunakan untuk membersihkan hati itu butuh masa yang panjang. Kata Imam Al-Ghazali. Jadi maksiat dalam hati kita itu Bapak Ibu sebetulnya banyak. Banyak sekali kalau kita uraikan. Ada yang namanya suudzon, prasangka yang tidak baik, pemarah, pembenci, hasud dan sebagainya, banyak. Itu masuk dalam kategori maksiat-maksiat hati. Maka karena banyak maksiat hati ini sehingga dulu ulama-ulama kita mereka beribadah demi membersihkan hatinya butuh masa yang panjang. Sehingga pernah kita dengar yang namanya tariqah. Pernah Bapak Ibu? Pernah dengar tariqah? Mungkin kalau di Padang, di Sumbar, tariqah. Rohul itu sering kita mendengar tariqah-tariqah. Ada tariqah Naqsyabandi, ada tariqah Syatariyah, ada tariqah Syaziliyah. Itu semua tariqah itu sebetulnya amalan-amalan mendekatkan diri kepada Allah. Amalan-amalan bagaimana mereka itu menjaga hatinya, membersihkan hatinya. Kalau hati sudah bersih maka selamat. Dan ini butuh waktu yang panjang Bapak Ibu. Sehingga ada yang sebahagian mereka beribadah selama 40 hari tanpa keluar. Selama 40 hari itu ibadah dalam tariqat namanya. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang keseharian itu punya kesibukan masing-masing, punya aktivitas kita masing-masing, ya, mencari nafkah untuk anak istri kita. Nggak mungkin kita tinggalkan semua aktivitas kita tinggalkan anak istri kita biarkan mereka begitu saja, kemudian kita menterasingkan diri dari manusia, menyendiri, beribadah, membersihkan hati. Nggak mungkin Bapak Ibu, karena kita banyak tanggungan. Lalu bagaimana cara kita membersihkan hati? Nah, kata Imam Al-Ghazali, beliau memberikan resep. Jadi dari semua penyakit-penyakit hati itu ada 3 yang menjadi induknya. Dan ini kata Imam Al-Ghazali, wahya ummahatul jumlati minal khabaisi. Induk akarnya penyakit-penyakit hati. Nah, mana dia akarnya? Yang pertama wahya al-hasad, sifat hasud. Yang kedua waria, sifat riya. Yang ketiga wal ujub, sifat ujub. Nah, 3 inilah induknya dari semua penyakit-penyakit hati. Jadi kata Imam Al-Ghazali, bagi kita yang banyak kesibukan, nah cukup kita hilangkan 3 ini. Cukup kita pahami yang 3 ini, kemudian dalami yang 3 ini, hilangkan dalam diri kita. Nah, pelan-pelan buang 3 sifat ini, maka yang lain tidak akan hadir. Karena ini akarnya. Sehingga para ulama pernah mengibaratkan, kalau kita ingin menumbangkan pohon yang besar, maka cara yang paling cepatlah potong akarnya. Kan seperti itu. Potong akarnya, maka insya Allah yang lain pun mati. Ketimbang Bapak Ibu kita naik ke atas dari ujung, pelan-pelan kita potong. Kita bersihkan ranting-ranting, butuh masa yang panjang. Lama waktunya Bapak Ibu. Jadi cara yang efektif, cari akarnya, potong, maka yang lain pun bakal mati dengan sendirinya. Nah, inilah akar penyakit hati sebetulnya. Yang 3 tadi, hasud, riya, ujub. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, salasun muhlikatun, ada 3 yang dapat membinasakan diri manusia. Yang pertama syuhun mutlak. Nah, sifat kikir yang dituruti. Yang ini ditafsirkan oleh para ulama dengan sifat hasud.
Yang kedua, wa hawahul muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Ini ditafsirkan oleh para ulama dengan sifat riya. Yang terakhir kata Nabi, wa i'jabul mar'i bin nafsi, bangga seseorang dengan dirinya, atau namanya sifat ujub. Nah, 3 sifat ini pernah diwanti-wantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ingin enggak binasa, ingin selamat, nah hilangkan 3 sifat ini Bapak Ibu. Sifat hasud, sifat riya, sama sifat ujub. Nah, baik, pada subuh hari ini kita akan mengkaji, mendalami, memahami 1 di antara 3. Yaitu yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah dan juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu sifat hasad. Apa itu sifat hasad? Bagaimana cara mengetahui sifat hasad? Apakah hasad itu ucapan? Bukan, Bapak Ibu. Hasad itu persoalan hati. Nah, dia itu masalah hati. Sehingga Imam Al-Ghazali memberikan definisi tentang hasad. Kata beliau adalah allazi yashukku alaihi in'amullah ala ibadin min ibadihi. Hasad itu adalah orang yang susah kalau orang lain dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah berikan nikmat kepada seorang hamba daripada manusia, kemudian kita melihatnya enggak senang, nah itu hasad Bapak Ibu. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, jadi hasad itu masalah hati kita. Saat tetangga kita dapat rumah besar, sedih nggak kita Bapak Ibu? Kalau sedih, maka hasad. Nah, ada tetangga kita beli mobil mewah, kita yang tidak bisa tidur nanti malam. Itu hasad Bapak Ibu. Ada kawan kita umurnya sudah 60, dapat bini muda umur 30. Seminggu kita susah Bapak Ibu mikirnya gimana dia dapat itu. Enggak tenang kita. Nah, itu berarti hasad Bapak Ibu. Saat teman kita dapat nikmat kita yang susah, nah itu berarti hasad. Ini paling berbahaya. Kata para ulama, yang sering terjadi hasad itu adalah al-aqrabun, kerabat-kerabat kita, teman-teman dekat kita. Itu sering terjadi hasad ke kita Bapak Ibu. Yang kedua, wal jiran, tetangga kita. Nah, ini 2 orang yang akan timbul sifat hasad bagi kita, teman-teman kita sama tetangga kita. Mengapa hanya 2 orang ini yang akan timbul sifat hasad Bapak Ibu? Karena hanya mereka yang tahu kondisi kita, yang tahu pekerjaan kita, yang tahu harta kita, yang tahu nikmat terhadap kita. Karena mereka tetangga yang terus melihat kita, teman dan kerabat yang terus tahu dia tentang kondisi kita, naik turun bertambah nikmat kita. Orang yang lain yang nggak kenal dengan kita, yang nggak akan hasad. Dia nggak tahu kita ini bahagia atau tidak, banyak hartanya atau tidak, dapat nikmat atau tidak, ya enggak, karena enggak dikenal Bapak Ibu. Maka hanya 2 orang ini akan timbul sifat hasad. Dan perlu kita pahami, kita tahu Bapak Ibu, sifat hasad itu sangat berbahaya. Mungkin selama ini kita menganggap sifat hasad itu biasa-biasa saja, tapi sebetulnya ini sifat yang luar biasa, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang tidak baik. Coba kita mengulang lagi kepada Al-Quran, yaitu surah Al-Falaq. Nah, di surah Al-Falaq ini Allah menceritakan tentang keburukan-keburukan yang Allah ciptakan di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan olehmu wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Allah pencipta waktu fajar, pencipta waktu subuh. Min syarri ma khalaq.
dari semua keburukan yang diciptakan. Jadi kata Allah, wahai Muhammad, berlindunglah denganku dari semua keburukan-keburukan mulai dari waktu subuh. Kemudian ayat selanjutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari keburukan malam apabila sudah gelap. Berarti Allah sampaikan mulai dari subuh hingga malam berlindunglah dengan wahai Muhammad dari semua keburukan-keburukan. Dari semua keburukan yang Allah ciptakan, ada yang paling buruk Bapak, yaitu ayat selanjutnya. Wa min syarri naffasati fil uqad. Dan dari keburukan nafas pada tiupan. Keburukan nafas fil uqad pada tiupan. Ini ditafsirkan oleh para ulama keburukan ilmu sihir, ilmu santet. Dia mainnya nafas Bapak Ibu. Maka sering kita mendengar, sering kita melihat di televisi, saat cinta ditolak dukun bertindak, betul Bapak Ibu. Saat ada orang yang nggak suka ke kita, pasti bermain dukun dia, main sihir, main santet, pasti dia mainnya di nafas Bapak Ibu. Dilihatnya foto kita, diambilnya bagian tubuh kita, kemudian dibacanya mantra, baru ditiup. Ada yang seperti itu, ada yang model dikirim lewat kubur Bapak Ibu. Jadi ada. Dan ini adalah sifat yang paling, perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan si pelaku, si pemilik ilmu ini termasuk dalam kategori orang-orang yang kufur. Mengapa kufur? Karena dia percaya kepada selain Allah. Ilmu sihir ini ada Bapak, ilmu santet ini ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah disihir. Nabi Muhammad itu pernah disantet hingga beliau terasa tubuhnya berat beberapa bulan, mengadu kepada para sahabatnya hingga turunlah ayat ini, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Turun ayat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap Nabi membaca satu ayat daripada surah-surah ini, satu buhul lepas. Dibaca lagi, lepas lagi buhul, hingga semuanya dibaca, lepas semua sihir. Nah, maka asbabun nuzulnya surah ini itulah untuk menghilangkan sihir dan santet. Nah, bagi kita yang terkadang kemasukan, masuk jin, ada gangguan setan, baca surah ini. Insya Allah. Nah, insya Allah jadi. Cuma masalahnya seperti ini Bapak Ibu. Saat kita yang bacakan, setan itu ketawa. Tapi saat orang yang sudah terbiasa membacakannya itu, setannya itu menangis sehingga pergi keluar. Kenapa? Kalau kita yang baca nggak keluar dia. Nah, ini kata para ulama karena kita kurang yakin. Coba kalau yakin tidak semua jadi. Kita baca qul huwallahu ahad, yakin bahwa surah ini dapat mengusir jin, terusir dia dengan keyakinan tadi. Makanya dalam Al-Quran itu Allah turunkan Al-Quran syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, kan seperti itu dalam Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran syifa yang pertama, menjadi obat, wa rahmatun, rahmat lil mu'minin. Apa kaitannya bagi mukminin? Mukmin itu kan orang-orang yang beriman, atau bahasa umumnya keyakinan. Nah, kalau seperti itu berarti Bapak Ibu, Al-Quran bisa jadi obat saat kita yakin. Maka saat kita membacakan Al-Quran untuk mengusir jin, mengusir santet, yakin kita, insya Allah jadi hilang ya. Tapi saat kita membacanya tanpa yakin, maka tak jadi. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surah Al-Falaq tadi, dari semua keburukan yang paling buruk adalah ilmu sihir, ilmu santet. Apakah sudah selesai surah ini? Belum Bapak Ibu. Adalah satu ayat lagi yang ini menjadi
perkara yang sangat keji, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan. Apa kira-kira ayat terakhirnya Bapak Ibu? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang punya sifat hasud saat timbul hasud dalam dirinya. Rupanya ini yang paling buruk. Dari semua keburukan ini yang paling buruk. Sihir santet pun berlaku saat orang nggak senang ke kita. Maka Allah tutup tentang keburukan-keburukan ini dengan sifat hasud. Berarti ini yang paling buruk Bapak Ibu. Selama ini kita takut kalau ilmu sihir, ilmu santet kita jaga terus karena takut kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ada lain yang lebih dimurkai oleh Allah tanpa kita takuti. Itu sifat hasud dalam diri kita Bapak Ibu. Ini lebih berbahaya. Kenapa sifat hasud lebih berbahaya daripada ilmu sihir, ilmu santet? Kita lihat dalam kenyataan Bapak Ibu. Sehebat apapun sihir, masih ada orang atau ustadz yang mampu menyembuhnya, mengangkatkan sihir, menghilangkan sihir, masih ada. Tapi coba kalau sifat hasud, ada nggak kira-kira spesialis sifat hasud? Belum ada Bapak Ibu. Spesialis hati ada, spesialis jantung ada, tapi spesialis sifat hasud ini belum ada Bapak Ibu. Kemudian sihir dan santet, saat pemilik sihirnya mati, maka ilmunya pun ikut hilang. Beda dengan sifat hasud. Meninggal pun orang yang menghasut ke kita, nama kita tetap nggak baik lagi Bapak Ibu. Contoh, 5 tahun yang lalu kita difitnah sehingga nama kita menjadi jelek di masyarakat. 5 tahun yang lalu kita dihasut terus sehingga kita ini terhina, kita ini rendah, dipandang bermasalah di masyarakat. Baik, besok meninggal orang yang hasut kita, kira-kira nama kita baik nggak? Nggak akan kembali. Meninggal orang yang menghasut kita, nama kita tetap tidak baik Bapak Ibu, tetap tidak akan kembali seperti semula. Ini bahaya sifat hasud. Beda dengan ilmu sihir, ilmu santet. Mati si pemilik ilmu, maka ilmunya pun ikut hilang. Maka sifat hasud ini sangat berbahaya. Sehingga kata Imam Al-Ghazali di sini, wal hasud huwal mu'azzabun alladzi la yurham. Orang yang punya sifat hasud itu dia dalam kondisi azab terus. Di dunia ini dia dalam kondisi azab. Apa maksud dalam kondisi azab? Dia dalam kondisi tidak tenang terus, dalam kondisi susah terus. Kenapa susah? Melihat orang lain senang, dia yang susah. Pokoknya setiap dia jumpa kawan, jumpa teman, jumpa saudara, jumpa tetangga, dapat nikmat, dia susah terus. Makanya di awal surah Al-Falaq tadi Bapak Ibu, mulai dari waktu subuh hingga waktu malam, kata Allah. Berarti orang yang punya sifat hasud dari waktu subuh hingga malam dia dalam keadaan terazab terus, dalam keadaan susah terus, hingga nanti terbawa kepikiran, terpikir inilah sumber penyakit yang lain nanti, kolesterol, demam, dan banyak penyakit-penyakit, stroke dan sebagainya. Kenapa? Karena pikiran kita. Nah, berarti perlu kita hindari sifat hasud dalam diri kita. Gimana cara kita agar hilang sifat hasud dalam diri kita? Kata para ulama, yang pertama sabar. Wasbir ala mudadil hasud fa inna sabraka qatilu. Bersabarlah, karena kesabaranmu itulah akan menghilangkan sifat hasud. Sabar. Gimana caranya? Teman kita dapat nikmat sabar, mungkin besok saya. Besok rupanya dia lagi, sabar lagi. Siapa tahu ke depan baru kita. Beberapa kali sabar mereka juga yang dapat. Itu sudah sabar saja. Kita tidak pernah dapat seperti itu, sabar. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cara Allah membahagiakan mereka seperti itu dan Allah bahagiakan kita seperti ini. Jadi enggak usah kita hasud. Itu cara yang pertama, bersabar. Cara yang kedua kata para ulama, doakan mereka.
Saat mereka dapat nikmat Allah, doakan alhamdulillah, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat. Doakan. Karena kalau enggak didoakan nanti timbul sifat gak senang. Nah, ini dua cara agar silang sifat hasud dalam diri kita. Lalu bagi kita yang punya nikmat, bagaimana caranya agar kita ini enggak dihasut oleh orang? Berbagilah dengan nikmat yang ada. Dapat rezeki banyak, berbagi dengan tetangga sekeliling, berbagi dengan kerabat-kerabat kita, berbagi dengan fakir miskin di sekeliling sini, berbagi dengan anak yatim di sini. Kalau kita suka berbagi Bapak Ibu, sekaya apapun kita, tidak akan ada orang yang menghasut. Pasti orang senang ke kita. Mengapa senang? Orang itu pun berpikir Bapak Ibu, ngapain kita harus benci ke dia? Dengan keadaannya, keberadaan dialah, mampu dia dapat rezeki banyak, dia bantu fakir miskin di sini, dia bantu anak yatim di sini, dia bantu masjid-masjid Allah seperti ini. Ada dia. Maka keberadaannya itu, banyak rezekinya itu, banyak nikmatnya itu membawa senang bagi orang lain. Tapi coba kalau kita pelit Bapak Ibu, miliaran harta kita, tidak pernah mau bersedekah. Pasti orang bertanya, ini orang kok hartanya banyak, tak pernah mau ke masjid, mau bersedekah ke masjid. Pasti Bapak Ibu. Maka kalau kita dapat nikmat, berbagilah, jangan pelit-pelit kali. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini caranya. Kemudian kalau kita mendapati tetangga kita, teman-teman kita yang gak senang ke kita, caranya gimana? Jangan balas dengan buruk. Nabi mengajarkan kepada kita, kebaikan itu dibalas dengan kebaikan, keburukan itu dibalas dengan kebaikan juga. Jangan disamakan. Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan, jangan. Sama juga. Mau kebaikan, mau keburukan, balasnya dengan kebaikan. Ini resep daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tetangga yang nggak senang dengan kita, setiap kita keluar diperhatikan. Sama siapa kita keluar, pulang kita diperhatikan juga sama siapa kita pulang. Apa yang kita bawa pulang, apa yang kita beli Bapak Ibu, diperhatikan terus. Jangan marah. Gimana caranya? Nanti pas pulang kita dari luar, beli nasi bungkusan, kasih dia. Beli nasi goreng satu, kasih ke dia. Lama-lama dia nggak akan hasut lagi ke kita Bapak Ibu. Inilah resep yang diajarkan oleh Rasulullah dan diajarkan dalam ilmu tasawuf. Jadi keburukan itu balas dengan kebaikan. Sebetulnya ini inti dalam memperbaiki diri, juga memperbaiki sesama teman kerabat tetangga kita. Tapi kita jarang mempraktekkan ilmu ini lagi Bapak Ibu. Sehingga ilmu ini diambil oleh bagian politik sekarang. Nah, seperti itu. Siapa yang paling kuat berkawar-kawar dipanggil, kasih jabatan, diam-diam. Seperti itu. Padahal itu kan ilmu agama. Harusnya kita yang praktekkan, bukan politik. Siapa yang paling menentang gubernur dipanggil, dia kasih camat, dan dia besok. Seperti itu. Kita seperti itu juga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu pada masa Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini termasuk Amirul Mukminin, rajanya orang-orang yang beriman. Di masa beliau, saat menjadi raja, beliau mengambil beberapa penasehat kerajaan yang boleh bernasihat, memberi nasihat, menegur raja. Tapi di antara beberapa penasehat, ada satu penasehat yang sangat dipercaya, yang sangat diandalkan oleh Harun ar-Rasyid. Dia itu bebas. Kita bisa tanda aja, tanda. Oh, tanda. Baik, kita lanjut ya. Ada satu penasehat yang diandalkan oleh Harun ar-Rasyid. Dia ini bebas, mau masuk ke kerajaan jam berapa, bebas. Sehingga ada beberapa penasehat yang lain merasa nggak nyaman. Ini orang kalau lama-lama dibiarkan, posisi kita tidak selamat lagi. Kan biasa seperti itu. Jadi penasehat sama-sama penasehat ya, main hasutnya.
Penjual kopi sama-sama penjual kopi itu pasti, penjual es krim sama-sama penjual es krim apa itu. Penjual mie itu sama-sama penjual mie pasti itu. Nah, jadi karena sebagian penasihat yang lain sudah merasa nggak nyaman, nggak tenang lagi dengan satu penasihat ini yang diandalkan oleh Raja Harun al-Rasyid, sehingga Bapak Ibu difitnahlah dia. Ya, dijumpai raja, disampaikan, wahai raja, Fulan bin Fulan yang kau anggap orang baik, yang kau andalkan, yang kau bebaskan di kerajaan, boleh menasihati itu kapan saja. Rupanya dia tidak seperti yang kau harapkan, wahai raja. Rupanya dia tak seperti yang kau nilai, wahai raja. Apa maksudnya? Kata dia, si Fulan itu di belakangmu menjelek-jelekkan nama raja di masyarakat. Dia ceritakan sama masyarakat bahwa raja itu nafasnya bau. Kok seperti itu? Saya nggak percaya, kata Harun al-Rasyid. Sebelum saya melihat dengan mata saya langsung, sebelum saya membuktikan langsung, saya nggak akan percaya. Atau bahasa tasawufnya tabayun. Jadi Harun al-Rasyid itu nggak mau percaya begitu saja. Inilah namanya raja orang yang beriman, Amirul Mukminin. Kalau raja nggak percaya, panggil dia besok, buktikan, coba dekati dia, pasti nanti dia akan menutup mulut sama hidungnya. Rupanya Bapak Ibu penasehat ini dipanggil besok ke kerajaan, ya, dipanggil ke menghadap raja. Yang punya sifat hasud tadi sudah ditunggu di rumah. Saat laki-laki yang baik ini lewat, dipanggillah, wahai Fulan bin Fulan, hendaklah kemana diri? Saya dapat panggilan dari para raja hari ini. Singgahlah dulu di rumah saya, karena sama-sama penasihat kerajaan kan gak enak kalau nggak singgah. Akhirnya singgah, rupanya sudah dihidangkan makanan Bapak Ibu. Dimasaknya jengkol, petai, makanan yang berbau mulut. Nah, semua jenis makanan yang berbau mulut dimasak di situ. Dihidangkan, makanlah Bapak Ibu. Setelah makan baru dia pamit keluar ke kerajaan. Sampai di kerajaan, raja pun mau membuktikan apakah betul nanti saat saya mendekat dia akan menutup hidung dan mulut. Rupanya begitu Harun al-Rasyid mendekat, langsung dia tutup mulutnya. Barulah dilihat oleh matanya langsung. Timbul perasaan dalam hati Harun al-Rasyid. Rupanya betul yang difitnah kemarin, yang disampaikan oleh bulan kemarin. Ini orang tak baik, ini orang tak bisa diandalkan lagi. Akhirnya Bapak Ibu, Harun al-Rasyid menulis di satu kertas yang tulisannya itu, siapa yang mengantarkan peti ini potong lehernya. Kertasnya itu dimasukkan ke peti yang sangat indah terbuat dari emas. Saya pikir masih tadi emas semua tadi. Waktu salat subuh kuning, masya Allah. Jadi ada satu peti kecil sangat indah terbuat dari emas. Kemudian dimasukkanlah tulisan tadi ke peti. Dikasih ke laki-laki yang penasehat ini. Coba engkau antarkan ini ke Al-Gojo yang ada di ujung sana. Baik raja. Dia nggak tahu apa tulisan di dalamnya. Turun dia dari kerajaan, rupanya orang yang menghasut kemarin dia tunggu-tunggu di bawah. Dia mau lihat apa reaksi raja selanjutnya. Rupanya Bapak itu pas dia tunggu dari bawah, dilihatnya mukanya nggak sedih-sedih, mukanya nggak bingung-bingung, malah dia ceria dapat hadiah peti emas. Ditunggu pas jumpa, apa yang raja berikan terhadapmu? Saya diberikan peti emas ini oleh raja. Apakah raja marah padanya? Tidak ada apa-apa. Saya diberikan peti ini, tapi disuruh antarkan ini ke Al-Gojo yang di sana. Kata orang yang punya sifat hasud, biar saya saja yang mengantarkannya. Sini, biar saya saja yang mengantarkannya. Karena dia orang baik, dia berikan juga ini, antarkan. Rupanya Bapak Ibu, saat sampai di Al-Gojo di sana, dibuka peti, diambil kertas. Kamu tahu enggak apa pesan raja di sini? Saya enggak tahu. Saya baca ya. Dibacalah oleh Al-Gojo, yang mengantarkan peti ini potong lehernya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Akhirnya laki-laki yang punya sifat hasud ini membela diri. Wahai Al-Gojo, seharusnya peti ini bukan saya yang mengantarkannya.
Kata Algojo, saya nggak mau tahu. Pesan raja yang mengantarkan peti ini potong lehernya. Dan di sini tidak disebutkan nama. Akhirnya Bapak Ibu, si yang punya sifat hasud ini dipotong lehernya. Coba kita bayangkan, sifat hasud itu membawa si pemiliknya itu gagal terus. Orang yang punya sifat hasud dalam dirinya, dia nggak akan maju dalam kehidupan. Tidak maju-maju orang yang punya sifat hasud. Lama-lama dia akan hina dengan sendirinya. Mengapa dia akan hina dengan sendirinya? Kita bayangkan seperti ini Bapak Ibu. Kita ada teman. Setiap kita berjumpa, dia menceritakan keburukan orang terus. Jumpa dia kita lagi, diceritakan keburukan orang terus. Jumpa lagi, keburukan orang terus diceritakan. Lama-lama kita pun berpikir Bapak Ibu, kayaknya ini orangnya bukan orang baik nih. Karena setiap berjumpa hanya keburukan orang terus yang diceritakan. Lama-lama pun dia dianggap gak baik oleh temannya, dianggap hina oleh temannya. Maka sifat hasud ini adalah membawa pemiliknya menjadi hina, menjadi rendah, menjadi tak dihormati. Nah, besoknya Bapak Ibu, penasehat ini datang lagi ke kerajaan. Pas ditengok oleh raja terkejut, ini jin atau manusia? Karena yang dianggap oleh raja kayaknya yang penasehat ini sudah mati, potong lehernya. Bapak Ibu, akhirnya raja terkejut, dijumpainya, didekatinya. Sehat, masih hidup kata dia. Disampaikan oleh raja, kamu tahu tidak apa isi di peti yang kemarin? Saya tulis di sana, yang ngantar peti ini potong lehernya. Laki-laki ini pun terkejut. Apa salah saya wahai raja? Engkau tulis pesan seperti itu. Raja pun menceritakan fitnah yang kemarin. Saya dapat berita dari Fulan bin Fulan bahwa engkau menceritakan bahwa saya ini bau mulut ke masyarakat, sehingga saya buktikan pas saya panggil kemarin, kemudian saya mendekat, kau tutup mulutmu. Berarti betul. Kemudian laki-laki ini pun membela diri menyampaikan yang sebenarnya, wahai raja, sebelum saya sampai ke kerajaan, saya dipanggil oleh Fulan bin Fulan juga. Dihidangkan makanan berbau mulut jengkol, gudai dan sebagainya Bapak Ibu. Akhirnya mulut saya berbau, nafas saya bau. Saat raja mendekat, rasanya enggak enak, nafas saya disium oleh raja. Maka saya tutup mulut. Akhirnya disitulah baru terbongkar. Rupanya dia tak baik. Lalu peti itu kemana? Diambil oleh dia raja. Dia yang hantarkan ke sana. Berarti dialah yang mati. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahaya sifat. Jadi orang yang punya sifat hasud, mulai dari subuh hingga malam dia dalam keadaan tersakiti terus, dalam keadaan susah terus. Nah, maka hilangkan sifat hasud dalam diri kita pelan-pelan. Doakan mereka yang dapat nyaman, doakan mereka yang berbahagia, hingga kita bahagia juga kita. Nah, mungkin hanya ini dapat kita sampaikan pada kajian subuh hari ini. Kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kajian tasawuf ini, saya pernah mengikuti salah satu tarekat di Jawa. Yang gunanya untuk membuat hati saya peka dan segala macam. Tapi ternyata tidak berjalan sesuai diharapkan, karena saya amati untuk diri saya sendiri maupun yang mengajarkan tasawuf di suatu daerah di Jawa Tengah, rupanya tasawuf, orang yang belajar tasawuf harus mempunyai dasar tauhid dulu, baru ajaran-ajaran tidak hasad, tidak riya, tidak ujub itu bisa berjalan. Tapi kalau dia tidak punya tauhid, tidak bisa. Misalnya soal hasad tadi, rupanya bisa dijalankan kalau punya tauhid seperti ini. Beruntunglah orang mensucikan jiwanya. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran, Allah murka kepada orang yang melihat kenikmatan diberikan ke orang lain. Jadi dengan adanya tauhid itu, tasawuf yang kita pelajari itu dia running well gitu. Jadi drivernya itu tauhid. Itu yang saya rasakan, apa itu benar tidak. Akhirnya saya lihat, yang mengajarkan tasawuf ini, saya perhatikan, kami sholat, dia kadang-kadang tidak sholat, dia bilang sholat hakikat. Lama-lama hilang kepercayaan dan kita tinggalkan, dan kemudian baru saya mempelajari tauhid. Apakah benar seperti itu atau gimana? Baik.
Sebetulnya kalau tariqah itu hanya orang-orang yang tertentu masuk ke tariqah, mengamalkan ibadah-ibadah tariqah, itu sebetulnya sudah level tinggi. Jadi ulama-ulama kita dahulu itu melarang tariqah ini diberikan kepada orang umum. Jadi yang bisa menerima tariqah, mengamalkan amalan tariqah itu orang-orang yang sudah tertentu, yang ibadahnya sudah istiqomah, kebaikannya sudah istiqomah, maka baru boleh dia dimasukkan ke tariqah. Ini orang baru tobat, ini orang baru masuk Islam, dimasukkan ke tariqah, tidak sadar dia nanti itu. Jadi orang yang baru taubat, baru masuk Islam, itu jangan ke tariqat dulu, tapi kasih pemahaman tauhidnya seperti apa, kasih gambaran fikihnya seperti apa, kasih gambaran tasawufnya. Jadi saat tasawuf yang kita pelajari ini, itu bukan tariqah, Pak. Ini hanya pelajaran. Ya, sama seperti fikih, ilmu tentang zakat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang haji. Tasawuf seperti itu juga. Ada ilmu tentang masa, tentang wujud, tentang riya, tentang suudon, husnudon, dan lain sebagainya. Kita pahami, kita pelajari. Nanti baru kita amalkan dalam diri kita. Apa maksud amalkan dalam diri kita? Nah, jangan sampai ada hal sifat-sifat seperti ini. Kalau dalam tariqah nanti itu baru keamalannya Bapak Ibu. Itu amalan dalam tariqah. Amalan berzikir, amalan mengingat Allah. Itu lebih banyak mengingat Allah. Tapi bagi orang yang tauhidnya enggak kuat, nanti bisa jadi goyang dia. Bukan Allah yang hadir, malah setan. Seperti itu. Maka kita sering terkadang sebahagian orangnya itu dia umumkan tariqahnya. Pokoknya siapa yang mau dia ambil. Malah bukan siapa yang mau, malah dijaringnya, dirayunya. Ambillah tariqat ini, ambillah tariqat ini. Sebetulnya itu tak baik. Nah, pertama dalam beramal itu pondasinya ilmu dulu. Ilmu dulu. Setelah berilmu, barulah kita bisa masuk ke jenjang-jenjang selanjutnya. Ilmu inilah pondasi utama. Apa ilmu? Ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu fikih. Kalau ilmu tafsir, ilmu yang lain, itu ilmu-ilmu fardu kifayah. Nah, bagi yang mempelajarinya, memahaminya pun dapat paham, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ustaz, Ya boleh. jadi makanya ada kan juga di kampung kami kan, orang yang belajar tarikat itu akhirnya stres, gila, karena itu kekurangan ilmu tadi tak belajar. Ya bisa jadi karena dia kurang ilmu, kurang paham, termasuk orang yang durhaka dengan tarikat, tak mau dia amalkan lagi. Nah, atau bisa jadi dia diamalkannya tarikat, tapi tujuannya bukan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi malah menarik dirinya untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan jiwa. Banyak seperti itu, Pak. Nah, dia ada orang yang masuk tarikatnya itu tujuannya bukan untuk agar dia lebih dekat dengan Allah, bukan, tapi agar dia bisa mengobati, agar dia dapat ilmu laduni, agar dia bisa ada keahlian-keahlian tangan, mulut dan sebagainya. Jadi itu kan sebetulnya bukan tujuan dari tarikah itu. Tujuan dalam tarikah itu agar kita baik hatinya, semakin dekat dengan Allah. Ya Allah, ini orang yang selamat dalam tarikah. Nah, orang yang enggak selamat terkadang jadi stres itu karena niatnya sedang tak baik. Nah, maka sebelum masuk ke tarikahnya itu perbaiki niat kita, batin kita. Nah, lihat diri kita kira-kira bisa enggak kita istiqomah mengamalkan tarikah ini. Nah, kalau sudah bisa, yakin ambil. Cari mursyid yang betul-betul mursyid. Jangan dimursyid-mursyidkan Bapak Ibu. Nah, cari mursyid yang betul-betul mursyid, yang silsilahnya itu sampai ke Rasulullah SAW. Nah, cuma kalau di sini saya nggak tahu siapa mursyid Naqsyabandinya kan. Tapi kalau di Kabul kayaknya ada. Di Kabul. Nah, Syekh Alaidin Athari ya. Itu Naqsyabandiyah. Baik, ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Ya, kita tutup kajian pada subuh ini dengan sama-sama kita berdoa.
kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddadina wa li ustadina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li man lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yasma'una qawla wa yattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.